Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak tangi turu langsung WP ngecek yang namanya data-data race kemarin di Misano. Sebuah race yang memberikan bukti apa yang sudah kita bahas kemarin pada video sebelumnya bahwa Marc Marquez kesulitan ternyata terbukti Cak. Walaupun awalnya kita berpikir ini Marquez sandbagging atau enggak sih, kadang-kadang kan sama tahu sendiri ya, banyak menutupi dia punya pace aslinya. Dan ternyata memang Cak, kalau kita perhatikan dari race sprint kemarin sebenarnya Cak, Marquez ini memiliki kecepatan walaupun untuk levelnya mungkin masih di bawah Marco Bezzecchi. Memang gila Mas, kemarin Bezzecchi puanter Cak, kenceng banget Kang Mas. Kita lihat bagaimana Marco yang sangat kuat dan titik lemah Marquez adalah pada T3 dan itulah yang menjadi kekuatan Marco yang sempat menekan dan juga Marco meninggalkan Marquez pada saat masuk T3. Nah, sekarang pertanyaannya, Cak IWB apa yang terjadi dengan Marquez? Teman-teman, perkenankan IWB mencoba untuk mereview sedikit mengenai balapan sprint kemarin. Balapan yang awalnya juga IWB cukup terkejut Cak, sebab Marquez ternyata agresif banget. IWB nggak menyangka Marquez manuvernya sampai menekan Alex Marquez ya, sempat dekat banget dengan Alex dan juga sempat ban depannya itu hampir menyentuh ban belakang dari Marco Bezzecchi. Artinya Cak, dengan start keempat memang menjadi salah satu challenge bagi Marquez jika ingin mencoba menantang Marco. Apalagi sama tahu ini adalah Italia, kandang Italia, dan untuk sirkuit ini bukanlah sirkuit yang mungkin ya Marquez menang banyak di sana, tapi ini sirkuit yang bukan menjadi kekuatan terbesar Marquez. Mengingat secara komposisi, ke kiri hanya 6 kali dan ke kanan hanya 10 kali. Ini membuat Marquez memang harus berusaha keras untuk mengimbangi kemampuan Marco Bezzecchi. Dan Cak, memang kita harus berikan acungan jempol buat Aprilia yang saat ini kita lihat super fast, super controllable. Marco ini sangat kuat. Tapi ingat Kang Mas, ternyata Marquez mengakui Bezzecchi super fast. Bezzecchi adalah salah satu tantangan buat Marquez, salah satu lawan yang berat sekali. Banyak sektor di mana Marquez kesulitan untuk mencoba mengejar Marco. Dan ini salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, Cak. Teman-teman, kemarin Marquez sempat menekan, Marquez sempat membuntuti Marco Bezzecchi dan kita lihat memang Marc berusaha keras untuk tidak menjauh dari Bezzecchi. Ini adalah sebuah kerjaan yang tidak mudah mengingat secara pace Marco super fast. Dan pengakuan dari Marc ternyata dia merasakan ketika membuntuti Marco tidak terlalu fokus pada temperatur ban. Itu kata Marquez ya, mengingat dia betul-betul berusaha keras untuk mendekati Marco dan ada titik di mana Marco melakukan kesalahan dan akhirnya Marco melebar, di sanalah Marquez masuk. Cilakanya Cak, Marquez agresif juga. Jadi pada saat dia setelah overtake dan ingat Marc di belakang Marco cukup lama Cak. Hal itu ternyata membuat temperatur bannya naik. Dan dengan temperatur ban naik, hati-hati sebab handling ataupun grip motor akan berubah. Dan akhirnya di sanalah dia lost grip. Teman-teman, Ibu sudah jabarkan kesamaan semuanya secara apa yang terjadi kemarin. Dan tentu saja menarik sekali untuk kita lihat apakah betul Marquez kencang di sana. Apakah Marco Bezzecchi pantas menang pada saat sprint race kemarin. Dan ingat Kang Mas, kemarin menggunakan ban tipe belakang soft. Dan tipe soft ini tidak disukai Marc. Marc selalu mengatakan, I prefer medium, tapi tidak mungkin menggunakan medium untuk sprint yang hanya ya separuh lap ya dibandingkan dengan full series pada saat Sunday race. Makanya kemarin teman-teman informasi dari Marquez kenapa dia nggak menyukai soft tire di belakang. Jadi teman-teman kemarin komposisi bannya depan adalah medium, belakang soft dan semua pembalap menggunakan tipe itu Cak. Dan tipe tersebut bagi Marc kurang nyaman. Ternyata ada pressure yang sangat kuat untuk ban depannya ketika Marc menggunakan tipe ban soft. Itu karakter yang tidak disukai Marquez. Ketika itu terjadi, maka Marquez akan terpaksa menggunakan titik front end-nya lebih besar dibandingkan dengan biasanya. Apalagi sirkuit ini adalah sirkuit yang, nah ini Cak, yang sudah IWB besar berkali-kali, sangat grippy, sangat kuat traksinya, dan itulah yang membuat akhirnya Marquez crash. Kita nggak afdol kalau kita nggak mencoba membedah seperti apa sih yang terjadi kemarin, seperti apa sih datanya, dan ternyata kita bisa pastikan teman-teman bahwa the fastest lap is rider ternyata memang Marco Bezzecchi. Nah, sebenarnya itu saja di sini Kang Mas ya. Dan ternyata bisa kita pastikan Marco Bezzecchi Cak. Marco Bezzecchi adalah satu-satunya pembalap yang berhasil menembus tembok 1 menit 30 detik. Dan ini luar biasa. Dan ini membuat Marco tak terbantahkan sebagai fastest rider ya di Misano dengan Aprilianya. Dan Aprilia memang kemarin cukup bagus ya teman-teman semuanya kalau kita perhatikan di tangan Marco yang sangat hafal setiap jengkal, sudut, ataupun tikungan di Misano, mengingat dia dari kecil kan dia selalu latihan di sana, Cak. Ini adalah kandang Bezzecchi, jadi semuanya menjadi hal yang
lumrah ketika pembalap kandang selalu menguasai, selalu unggul, dan itu yang kita temukan pada Marco Bezzecchi. Di sini Cak, Marco Bezzecchi menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 30.970 detik dan hanya satu-satunya pembalap menembus tembok 1 menit 30. Sementara kedua Marc Marquez yang berusaha keras untuk tidak menjauh dari Marco Bezzecchi dan Marc menorehkan pembalap terkencang kedua dengan 1 menit 31.042 detik disusul oleh Alex Marquez yang nempel di sana dan Fabio Quartararo ternyata Cak very fast. Fabio, teman-teman dapat konfirmasi kita kenapa Fabio crash kemarin padahal dia sudah sangat bagus mengejar pelan-pelan sudah mendekati. Kekuatan Yamaha Inline 4 adalah bagian front end-nya. Kelihatan banget Fabio betul-betul mengeksploitasi ban depannya walaupun pada akhirnya dia menyerah akibat ada problem vibrasi pada ban belakangnya. Jadi Fabio mengatakan dan kecewa banget, tiba-tiba dia merasa ada vibrasi ban belakangnya dan tidak lama setelah itu dia crash. Itu ya Cak ya. Dan kelima adalah Fabio Di Antonio Cak. Formula Underwear ke-7 terkencang dan Luca Marini menjadi pembalap terkencang ke-10 untuk fastest lap each rider-nya. Augusto Fernandez dengan motor M1 V4 masih memiliki PR sangat besar teman-teman sebab secara lap time, Augusto Fernandez bisa kita katakan buncit ya. Hanya Somkiat Chantra yang lebih lambat, bisa kita katakan bahwa PR dari Yamaha V4 masih panjang banget, Cak. Itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, siapa menyangka? Pecco yang kesulitan ternyata memiliki top speed sangat tinggi kemarin. Pecco menorehkan top speed 304,2 km per jam dan menjadi pembalap terkencang soal top speed. Disusul Morbidelli sama-sama Ducati. Dan surprisingly, Luca Marini Acosta imbang untuk top speednya 303,3 dan disusul oleh Marc Marquez, Alguer Marquez ya kelima, keenam teman-teman dan akhirnya yang paling buncit adalah Augusto Fernandez. Sekali lagi memang power dari Yamaha V4 seperti dicekik ya informasinya, jadi nggak berharap banyak untuk top speednya tinggi. Di sini kita lihat Augusto Fernandez untuk V4-nya masih lemot banget dan bahkan masih kencang mesin dari Inline 4, di mana Fernandez menorehkan top speed 293,4 km per jam. Ini Kang Mas ya, informasi buat sama semuanya untuk top speednya, dan Yamaha sekali lagi memiliki PR yang masih besar untuk V4-nya. Nah, sekarang World Championship, Cak. Untuk World Championship, dengan crashnya Marquez, maka sekali lagi poinnya menjadi terpaut kembali sedikit lebar, dengan gap mencapai 173 poin ya dibandingkan dengan Alex ya masih jauh lah Kang Mas ya. Pecco 250 poin, Bezzecchi keempat, 5 Acosta, 6 Di Antonio dan kalau kita lihat sini paling buncit adalah Somkiat Chantra teman-teman ya. Jadi itu Kang Mas ya dan World Championship udah kita nggak usah bahas. Untuk konstruktor dan sebagainya sudah clear, Ducati. Jadi ini gambaran bersama semuanya data yang bisa share ke sampean. Nah, jadi itu Cak ya. Informasi buat sampean. Bagaimana bisa kita pastikan memang Bezzecchi bauan tercak, kenceng banget dengan mesin Aprilia RSGP-nya di Misano. Artinya memang secara settingan itu cocok dengannya dan ini adalah kandang Cak. Baik pembalapnya ataupun motornya. Aprilia adalah motor Itali dan Aprilia juga mengembangkan motornya di Itali. Pastinya setiap jengkal dari Misano juga paham sekali, termasuk juga Ducati sebenarnya. Ducati juga mengembangkan motornya banyak ngetesnya di Misano. Akan tetapi masalahnya adalah pembalapnya. Pembalapnya adalah Marc Marquez yang notabene orang Spanyol. Mungkin kalah dari sisi semangatnya, dari sisi setiap jengkal penguasaan sirkuitnya. Tapi tenang teman-teman semuanya, this is still beginning. Ini masih awal ya. Kita lihat apakah Marquez di hari ini Minggu nanti akan mencoba merangsek ke depan. Mengingat informasi dari Marquez, ketika menggunakan ban soft dia nggak suka belakang ya maksudnya saya, tapi dia menggunakan ban medium dia lebih suka. Yang lebih low traction dibandingkan dengan soft dan biasanya tidak membuat pressure pada ban depan. Dan Marquez memberikan konfirmasi ke kita semuanya bahwa semua yang terjadi kemarin adalah kesalahannya. Tapi dia juga komentar Cak mengenai fans Valentino Rossi yang bersorak gembira kemarin kan sama tahu sendiri ya. Wah, seneng banget Cak pada saat Marquez crash. Dan ternyata Marquez memberikan saran kepada media, udahlah cuekin aja, kata Marquez bijak banget. Dan inilah pernyataan lengkap Marc Marquez Cak yang sudah WB siapkan buat semuanya, biar teman tahu apa yang terjadi dengan Marc kemarin dan kenapa dia crash berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ya, dengan sikap mereka seperti itu sudah cukup untuk mendefinisikan jati dirinya. Jadi biarkan saja. Ini maksudnya fan Rossi Cak ya, yang bersorak gembira dengan Marquez kemarin crash, happy lah intinya gitu. Ya, kita lanjut ya. By the way, beberapa orang berpikir aku dari planet lain.
Padahal aku manusia biasa yang bisa membuat kesalahan. Bezzecchi di sini terbaik dalam hal kecepatan. Itu tidak mudah bagiku, tetapi dia bukan sainganku di kejuaraan dunia. Sebab sekarang perebutan gelar milik dua pembalap. Dan bagaimanapun hasilnya, Marquez lah yang akan memenangkannya. Tuh kan, dalam banget ya. Oke, kita lanjut. Aku sebenarnya di tikungan tempatku crash tidak selalu memacu motor di batas kecepatan. Aku membalap dengan baik. Saat itu kecepatanku lebih baik. Itulah mengapa aku mencoba menyerangnya. Aku berhasil melakukan hal tersulit. Sayang, aku terlalu memaksakan diri dan sedikit melebar. Itu crash yang biasa terjadi di Misano. Aku berharap lebih di kualifikasi. Aku lebih suka di baris depan, tapi kami tidak bisa karena beberapa masalah. Meskipun dengan sedikit kesabaran di lap-lap pertama, semuanya menjadi lebih baik. Aku rasa besok Bezzecchi akan menjadi pembalap tercepat di Misano, terutama karena ban belakangnya tidak drop. Jadi, dia akan kompetitif. Tidak mudah bagiku untuk memahaminya, tapi dia bukan rival utamaku di kejuaraan. Jadi aku tidak terlalu peduli. Apalagi masih ada 6 balapan tersisa di kejuaraan dan perebutan gelar hanya antara 2 pembalap. Jadi satu-satunya tujuanku saat ini adalah itu. Apapun, itu tidak ada yang sempurna. Pada akhirnya aku mengambil risiko dan selalu berjalan baik di musim ini, tetapi hari ini aku membuat kesalahan. Mungkin aku tidak memperdulikan dengan baik pada suban setelah menyalip sehingga crash terjadi. Tim mungkin kecewa, tetapi itu bagian dari balapan. Crash selalu tidak menyenangkan, tetapi jika kamu mengalami crash saat memimpin balapan, itu berarti kamu cepat. Masih banyak poin yang bisa diperebutkan, orang-orang selalu membicarakan kapan aku akan memenangkan kejuaraan, tetapi yang terpenting buatku adalah meraihnya. Kami akan mencoba, baik besok maupun akhir pekan depan, tetapi untuk melakukannya, kamu harus memiliki mentalitas yang sama seperti biasanya. Artinya terus berjuang untuk menang, tetapi yang terpenting adalah menyelesaikan balapan dan tidak membuat kesalahan. Kamu bisa saja membuat kesalahan, tetapi kamu harus belajar darinya. Itu adalah kesalahan pertamaku dalam sprint, itu bisa saja terjadi, tetapi aku tetap senang. Karena mulai hari ini, gelar akan jatuh ke tangan keluarga Marquez. By the way, dengan ban soft, aku agak kesulitan karena ban depan terlalu menekan. Itu juga menjadi masalah saat kualifikasi. Dengan ban medium, aku merasa lebih baik dan motor lebih stabil. Besok kami akan mencoba mempertahankan dinamika yang sama, berusaha untuk tetap dekat dengan Bezzecchi yang merupakan pembalap dengan kecepatan terbaik saat ini di Misano. Yes, Kang Mas. Pernyataan lengkap Marquez yang panjang polca, banter ya musuhnya. Dan juga Marquez memberikan penekanan bahwa dia memang tidak nyaman dengan ban soft belakang pada saat di Misano kemarin dengan kondisi yang grippy banget. Dan itu membuat ban depannya terlalu menekan. Yaitu salah satu feel rasa pembalap Cak ya. Yang artinya Marquez lebih suka ketika ban tidak terlalu grippy, maka dia kuat. Dan teman-teman memang di Misano kita lihat Bezzecchi sangat kencang. Sepertinya bahkan hari ini pun itu akan menjadi hari Bezzecchi kalau nggak membuat kesalahan. Kalau nggak membuat kesalahan dan juga teman-teman belum tentu juga Marquez akan kalah. Sebab IWB yakin Marquez akan mencoba untuk attacking kembali. Ingat Kang Mas, Marquez adalah fighter. Dia adalah pembalap yang kadang-kadang kita lihat agak gila Mas. Dia bukan pembalap yang main aman. Dia adalah pembalap jika memang merasa dia bisa menang, dia akan fight di sana. Makanya kemarin kita sempat membahas ya Barcelona, di mana Marquez yang kayaknya kurang fight melawan Alex yang ya kita katakan agak sengaja memberikan kemenangan kepada saudaranya. Itu untuk Marquez ya, jadi kita lihat apakah dengan ban medium belakang hari ini, Mark mampu untuk mencoba menggagalkan dominasi Bezzecchi hari ini. Kita juga penasaran, apalagi Marquez start di posisi keempat dan ini nggak mudah, sebab harus sempurna sekali startnya, jika enggak sulit untuk mengejar Bezzecchi. Kalau Bezzecchi sudah escape, udahlah, itu akan sangat sulit untuk mengejar, makanya Marquez start harus bagus banget. Itu yang bisa kita analisa ya teman-teman. Oke, kedua adalah Fabio Quartararo. Fabio Quartararo juga kesel Kang Mas ya, kita sudah sedikit spill tadi. Fabio merasakan ban belakang vibrasi. Tiba-tiba datangnya, Cak. Jadi pada beberapa lap itu sangat aman, akan tetapi pada lap-lap terakhir sebelum dia mencoba untuk mengejar ketika pembalap di depan, dia merasakan ada getaran yang sangat kuat dari belakang. Itu yang juga dia bingung dan itu yang membuat motornya crash dan dia pun terpelanting. Makanya teman-teman kita lihat apakah nantinya Fabio bisa menunjukkan dia menjadi seorang pembalap yang sempurna kayak kemarin, kita belum tahu. Tapi yang pasti Yamaha harusnya ya bisa memecahkan masalah dan sudah mencari solusi supaya tidak terjadi lagi chatter seperti yang terjadi kemarin. Oke, sekarang kita condongnya kepada Bezzecchi. Bezzecchi yang mengatakan bahwa dia super confident
dia merasa feelingnya sempurna dengan motornya, Aprilia memberikan paket yang betul-betul sesuai dengan keinginannya, dan saat ini, hari ini, Bezzecchi juga targetnya juara, dan dia berharap ya, tidak crash untuk Marquez, dia berharap ada duel, itu cita-citanya. Makanya Cak, dengan adanya dua nih pembalap yang beda, kenegaraan satunya Italia, satu Spanyol, dan orang Italia pasti maunya Bezzecchi yang menang, sementara Marquez dipandang sebagai invaders ya. Apakah Marquez juga akan crash, apakah Marquez akan kalah? Ya pastinya kalau nanti Marquez kalah, ya Rossi, ya semuanya tim ya akan bersorak gembira, Cak. Sebab bagaimanapun yang menang adalah Akademi VR46, itu adalah murid Valentino Rossi, Bezzecchi, even Bezzecchi ataupun Morbidelli pasti akan berjuang keras untuk menang hari ini. Ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita lihat bagaimana dengan Pecco Bagnaia. Cak, udahlah kalau kita ngomongin Pecco, panjang pastinya, makanya kita nggak akan bahas yang terlalu dalam. Karena Pecco mengatakan secara lugas bahwa dia aneh sekali rasanya. Pada saat free practice kualifikasi dia merasa confidence, feel motornya oke. Tapi ternyata pada saat sprint race dia juga kesel, sebab dia merasakan motornya berbeda total. Jadi informasi kita dapatkan dari Pecco, pada saat sprint kemarin, kenapa dia kedodoran? Kenapa Pecco hanya finish di posisi 13? Sebab dia merasa pada saat kemarin sprint, behavior motor berubah, Cak. Di mana pada saat dia braking, seperti ada sesuatu yang berbeda di bagian depannya. Jadi kata Pecco, bannya depan itu slide kiri kanan. Jadi itu sulit sekali, makanya dia hanya bisa berharap tim mencari solusi, menemukan solusi, ada hope di sana. Tapi yang jelas feel dari motornya itu yang membuat dia berantakan. Jadi tetap ya, Cak, dia merasa confident, dia merasa tidak ada yang berubah dengan dirinya, tapi dia merasakan bahwa motor yang diberikan oleh Ducati adalah motor yang berbeda dibandingkan dengan biasanya. Itu klaim dari Pecco. Jadi kita nggak usah berharap banyak dengan Pecco, karena secara matematika Pecco sudah close, Cak. Nggak bisa lagi berjuang untuk juara dunia. Jadi kita close, hanya Alex dan juga Mark yang akan juara dunia memperebutkannya, makanya kita pantau di sana. Dan biarkanlah hari ini Marquez dan juga Marco Bezzecchi akan duel dari awal hingga akhir. Itu harapan IWB. Semoga Ducati bisa mencarikan solusi untuk Marquez. Mengingat motor Ducati saat ini sedikit di bawah dari level Aprilia. Kalau kita lihat bagaimana akselerasinya. Dan semoga saja Marquez nggak gerusa-gerusu juga, Cak. Harus lebih tenang. Kalau kita lihat kemarin soalnya Marquez agak nggak tenang nih. Terlalu nge-push banget walaupun dia mengatakan bahwa dia nggak nge-push. Dia hanya tidak terlalu fokus pada bannya yang temperaturnya naik, sehingga pada saat setelah overtake, dia manuver ke kiri langsung kehilangan grip. Itu kata Marquez. Oke, Kang Mas itu, Cak, update informasi buat semuanya review kemarin tentang race di sprint ya. Race sprint di Misano. Sekarang saman komen di bawah, Cak. Kira-kira saman pede nggak Marquez juara melawan Bezzecchi, atau saman pede Bezzecchi yang akan juara? Dan semua pembalap Italia akan mencoba mengeroyok Marc Marquez. Sama komen di bawah. Seperti biasa, kalau semua suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sama coba terima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian.